Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Anggun dari Program Studi Manajemen Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan laporan kerja profesi saya dengan judul Aktivitas Pelaksanaan Kerja Profesi pada bagian profesional layanan di perusahaan PT Bank Syariah Indonesia, kantor cabang pembantu radio dalam Pondok Indah. Dengan dosen pembimbing yang terhormat Muhammad Zain Saleh, SH, MM. Baik, langsung masuk ke dalam pembahasan utama yaitu di bab 1 terdapat latar belakang. Pada dewasa ini persaingan dunia kerja mengalami perkembangan yang sangat ketat sebagai manusia mahasiswa ya tingkat akhir pasti memiliki kecemasan dalam menghadapi dunia kerja kondisi ini untuk para pencari kerja yang ada mampu untuk memiliki kemampuan adaptif untuk dapat bersaing pada dunia kerja yang ketat. Universitas perlu menyediakan wadah kepada para mahasiswanya untuk dapat mengembangkan kapasitas diri mereka sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Kerja profesi adalah sebuah program yang merupakan program perkuliahan dalam mendukung para mahasiswa untuk dapat memperoleh kesempatan merasakan bagaimana pembelajaran suatu bidang profesi yang dapat diperoleh secara langsung di dunia industri. Universitas Pembangunan Jaya merupakan salah satu lembaga pendidikan yang menerapkan kegiatan program kerja profesi yang mewajibkan mahasiswa untuk dapat mengikuti program tersebut sebagai suatu syarat kelulusan untuk menyelesaikan pendidikan strata 1 di Universitas Pembangunan Jaya. Program atau kuliah profesi sendiri memiliki beberapa penilaian salah satu di SKS. Sedang total waktu kerja yang dianjurkan yaitu minimal 440 jam atau setara dengan 3 bulan pengalaman pelaksanaan magang. Terdapat maksud dan juga tujuan kerja profesi. Yang pertama itu ada maksud kerja profesi, yakni sebagai pemenuhan syarat kelulusan dalam mata kuliah wajib kerja profesi. Lalu yang kedua dapat dapat mengakibatkan bidang pengembangan sumber daya manusia dan juga marketing yang diperoleh dari kegiatan perkuliahan. Yang ketiga itu ada memberikan praktikan gambaran dan juga pengalaman secara nyata dalam menjalankan kegiatan kerja nyata pada perusahaan dan untuk memberikan wawasan baru yang tidak diperoleh pada kegiatan perkuliahan. Terdapat tujuan kerja profesi. Adapun tujuannya yang pertama ada praktikan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengaplikasikan dan juga mengimplementasikan bidang keilmuan sumber daya manusia yang dipelajari di perguruan tinggi sesuai dengan sosial profesional layanan praktikan menjalankan program kerja profesi. Yang kedua itu ada praktikan dapat memperoleh pengalaman dan juga baru terkait prosedur operasional perusahaan perbankan. Yang ketiga praktikan dapat menambah wawasan bagaimana menciptakan keteraturan dan juga kontrol aktivitas operasional sehari-hari. Manfaat kerja profesi. Yang pertama ada bagi dari sisi praktika. Yang pertama itu ada praktika dapat memperoleh pengalaman dan juga mengetahui bagaimana proses pengelolaan lingkungan kerja perusahaan sesuai dengan standar operasional prosedur. Lalu yang kedua dapat menambah ilmu dan juga pengalaman baru secara langsung sesuai dengan bidang konsentrasi yang ditekuni di perguruan tinggi. Lalu yang ketiga untuk memenuhi tugas mata kuliah profesi yang wajib dilaksanakan sebagai syarat kelulusan mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya. Lalu bagi Universitas Pembangunan Jaya, manfaat kerja profesi itu yang pertama ada sebagai momentum dalam mendukung visi misi Universitas Pembangunan Jaya dalam menciptakan lulusan yang unggul dan juga memiliki kompetensi yang baik. Lalu yang kedua adalah membangun sebagai jaringan relasi yang baik antara universitas dan instansi perusahaan terkait. Lalu yang ketiga memberi wadah bagi para mahasiswa dalam menerapkan bidang keilmuan yang mereka pelajari. Tempat kerja profesi yang praktikan menjalankan terdapat di KCP Radio Dalam BSI yang terletak di Jalan Radio Dalam Raya nomor 9 TRT 09 RW 013 General Terkait Kecamatan Kami Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan daerah khusus ibu kota Jakarta. Pada bab kedua terdapat sejarah perusahaan. Ya, Bank Syariah Indonesia ini secara resmi hadir pada tanggal 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil akhir 1442 Hijriah. Resmi pendirian Bank Syariah Indonesia ini sendiri diresmikan secara langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang dihelat di Istana Bogor. Bank Syariah merupakan hasil dari merger kerjasama dari 3 bank syariah yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, dan juga Bank BRI Syariah.
Makna logo dari Bank Syariah Indonesia ini sendiri memiliki makna yang mendalam secara keseluruhan. Logo ini didominasikan warna hijau atau warna putih dengan lambang bintang warna kuning di atas tulisan bahasa Melayu lima sila Pancasila dan juga lima rukun Islam. Terdapat visi dan juga misi PT Bank Syariah Indonesia. Yang pertama, visi Bank PT Syariah Indonesia menjadi bank syariah Indonesia sebagai 10 terbaik perbankan syariah di dunia. Lalu misi yang dimiliki Bank Syariah Indonesia, yang pertama memberikan akses solusi keuangan syariah Indonesia, lalu yang kedua menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham, lalu yang ketiga menjadi perusahaan pilihan dan juga kebanggaan bagi para talenta terbaik Indonesia. Terdapat nilai perusahaan di sini ada 6 poin, yaitu yang pertama itu ada amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Berikut adalah struktur organisasi dari Bank Syariah Indonesia, kantor cabang pembantu Radio Dalam. Pada bab ketiga, terdapat pembahasan pelaksanaan kerja profesi yang dibahas pada poin pertama, yaitu bidang kerja. Praktikan memperoleh kesempatan untuk menjadi bagian dari staf operasional layanan. Divisi staf operasional layanan ini merupakan bagian dari yang memiliki peran penting dalam menjalankan kegiatan operasional. Tujuan untuk divisi ini adalah untuk memastikan bahwa semua transaksi dan juga kegiatan bank dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Lalu di bagian kedua ada pelaksanaan kerja profesi. Praktikan memperoleh kesempatan untuk melaksanakan kerja profesi ini dimulai dari tanggal 9 Juni hingga 8 September 2023 dengan total waktu bekerja selama 464 jam. Hasil pelaksanaan kerja yang diterapkan sebanyak 5 hari, yakni hari Senin dan juga Jumat sampai Jumat, dalam kurun waktu seminggu. Jam operasional kerja dimulai dari jam 8 hingga jam 16 WIB. Pada hari pertama minggu kegiatan profesi praktikan ini diberikan arahan oleh Bapak Budi Mulyawan selaku mentor pembimbing kerja. Selama melakukan praktikan kegiatan kerja profesi ini, praktikan selama 3 bulan kurang lebihnya terdapat banyak tugas dan pekerjaan yang diberikan kepada praktikan. Berikut merupakan beberapa tugas pekerjaan yang dikerjakan praktikan selama melaksanakan kerja profesi di Bank Syariah Indonesia kantor cabang Radio Dalam. Yang pertama itu ada melakukan pengecekan data nasabah yang terdapat di data sekitar Radio Dalam. Kedua itu melakukan penginputan data jaminan pembiayaan nasabah mitra guna. Lalu yang ketiga mendata ulang nasabah yang telah melunasi pembiayaan. Lalu yang keempat itu melakukan pengecekan kelengkapan dokumen pembukuan rekening. Kendala yang terjadi selama melakukan pelaksanaan kerja profesi di antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kesulitan memahami produk dan juga nama program yang ada karena terlalu banyak dengan istilah yang tidak umum. Lalu yang kedua, komputer atau device yang digunakan terlalu lelet saat untuk dioperasikan sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk mengerjakan tugas. Lalu yang ketiga, mesin fotokopi juga terkadang mengalami kendala. Lalu yang keempat, penetapan kategori letak data jaminan nasabah itu masih belum bisa dipahami. Lalu cara mengatasi kendala. Dengan ada beberapa kendala tersebut, tentu praktikan harus mencari sebuah solusi agar tugas yang diberikan dapat diselesaikan. Praktikan juga harus inisiatif untuk seringkali bertanya jika kendala datang dan sulit diatasi, sehingga membutuhkan pembimbingan kerja ataupun arahan dari karyawan lain untuk dapat membantu. Berikut adalah beberapa cara yang praktikan lakukan untuk mengatasi kendala terjadi. Kalian mencari waktu luang sehingga pada saat istirahat atau waktu senggang untuk bertanya terkait beberapa permasalahan yang belum dipahami. Lalu yang kedua, menanyakan kepada bagian IT di eksekusi Radio Dalam agar komputer kembali bisa diperbaiki. Lalu ketiga, melakukan inisiatif mempelajari kategori penyebab pembantu jaminan bisa bagus. Bagian penutup atau kesimpulan dapat dipahami dengan melakukan kerja profesi juga dapat bermanfaat bagi praktikan untuk memahami hambatan atau kendala yang terjadi ketika melaksanakan tugas, sehingga praktikan dapat belajar dan juga mengatasi atau mencari solusi dari kendala yang terjadi. Selain belajar untuk melaksanakan tugas, praktikan juga dibimbing untuk menjadi pribadi yang lebih baik, karena dengan bekerja profesi di sebuah perusahaan, praktikan dapat belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, jujur, dan amanah.
Hal tersebut dapat dipraktikkan diimplementasikan dalam masa kerja profesi seperti disiplin waktu kedatangan, disiplin berpakaian, disiplin dalam mengerjakan tugas. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.